Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sinta Nige. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2131 11074. Di sini saya ingin berbagi materi filsafat dari salah satu tokoh yang terdapat dalam salah satu buku yang akan dibahas, yaitu dengan judul buku Kemungkinan Kristen, Filosofi Maurice Blondel di Persimpangan Teologi dan Filsafat. Maurice Blondel adalah seorang filsuf Prancis yang juga merupakan salah satu filsuf Katolik terbesar pada abad ke-20. Blondel lahir di kota Dijon tahun 1861. Pada tahun 1881, Blondel belajar filsafat di Paris. Setelah itu, pada tahun 1895, Blondel diangkat sebagai dosen di Universitas Lille. Kemudian ia menjadi dosen filsafat di Universitas Aix-en-Provence dan mengajar di sana sampai tahun 1927. Maurice Blondel 1861 sampai 1949 tetap menjadi sosok yang relatif tidak dikenal dalam sejarah filsafat dan teologi, meskipun telah menghasilkan beberapa hasil penelitian yang mengejutkan dan mengesankan selama paruh pertama abad ke-20. Memberikan pengantar singkat tentang kehidupan dan komitmennya bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dari narasi teologis. Penulis memberi pembaca pemahaman yang mendalam tentang tulisan-tulisan Blondel dan relevansinya dengan perdebatan seputar identitas ortodoksi radikal. Setiap upaya filosofi tidak lebih dari menerjemahkan ide dan niat primitif dan abadi yang tampaknya mampu diungkapkan dalam sebuah kata. Namun, hampir tidak habis oleh rak buku. Pengamatan yang sangat sederhana ini berasal dari pena Maurice Blondel 1861 sampai 1949. Menggambarkan dengan baik tenor dari upaya filosofis Blondel sendiri, bagaimana primitif dan abadi yang menggantung di depan mata Blondel adalah kemungkinan yang menggiurkan untuk membangun sebuah filsafat yang dengan logika gerakan rasionalnya akan secara spontan mengarah ke Kristenan dan tanpa memaksakan iman pasti akan menimbulkan masalah Kristen. Apa itu filsafat Kristen? Pada dasarnya, itu adalah gabungan dari dua perusahaan, Kristen dan filsafat. Bahkan, frasa itu sendiri menyiratkan bahwa ada kecocokan alami antara dua entitas. Menggambarkan cara berfilsafat Kristen, spekulasi filosofis yang dikandung dalam persatuan dinamis dengan iman, setidaknya ada dua implikasi dan kekasan ini. Pertama, komitmen iman Kristen memberikan bentuk tertentu pada penelaran filsuf. Memberikan subjek untuk filsafat Kristen seperti halnya untuk teologi, tetapi kompas atau kisi untuk menggunakan akal dan merenungkan keberadaan akan tidak sama dengan iman, tetapi ia menumpukan tempatnya dalam iman. Filsafat, bahkan bagi orang Kristen, tidak sama dengan teologi, tetapi disempurnakan dalam teologi di dalam Kristus. Segala sesuatu bersatu dalam Kolose 1 ayat 17. Bagaimana dengan Maurice Blondel yang menarik ortodoksi radikal? Dia adalah sosok seorang filsuf Kristen berkomitmen yang terperangkap dalam pertikaian otoritarisme gerejawi dan nihilisme filosofis. Pada pergantian abad ke-20, yang tidak hanya bertahan tetapi bangkit di atas keributan untuk menghasilkan karya-karya yang sepenuhnya Kristen dan filosofis tanpa kompromi. Kisah karir intelektual Maurice Blondel adalah kisah klasik negosiasi. Blondel menghabiskan sebagian besar modal otaknya untuk menegosiasikan hubungan yang selalu rapuh
antara filsafat dan teologi juga tidak imbalannya segera. Namun demikian, ia menjadikan tugas seumur hidupnya sebagai tugas mendamaikan dan menyelaraskan hubungan, karena ia percaya ini sebagai tugas utama filsafat Kristen. Dia memberikan hidupnya dalam pelayanan dan dalam mengajar filsafat Kristen. Filsafat memperhitungkan apa saja. Ia harus memperhitungkan tindakan nyata. Ia menunjukkan dirinya sebagai pusat filsafat, karena di sana juga dapat ditemukan pusat kehidupan. Apa yang ingin ditemukan oleh Blondel melalui tindakan pusat filsafat dan kehidupan? Jawabannya jelas, untuk menghasilkan kebenaran tersembunyi yang dihayati oleh jiwa-jiwa dan bahwa mereka mungkin mati untuk selama-lamanya.